Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Wulandari dan 2 rekan saya Afita Salsabila dan Nurul Fatma Dewi Mardianto. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 UIN Sumatera Utara Medan. Di sini kami membuat video pembelajaran untuk menggantikan tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aji Prasetya MPD. Nah, di sini kami membahas tentang teori belajar dan aplikasi teori belajar. Baiklah, kepada teman-teman kami silahkan untuk menonton video kami. Enjoy for watching. Baiklah, di sini saya Afita Salsabila sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai yang pertama yaitu pengantar teori belajar, yang kedua yaitu membahas teori-teori belajar. Langsung saja kita mulai pembahasan mengenai pengantar teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Secara garis besar, teori belajar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pembagian ini didasarkan atas pandangan belajar yang mengenal manusia, yaitu yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus yang terdapat dalam lingkungan. Yang kedua adalah pandangan kedua menganggap manusia adalah bebas untuk membuat semua kegiatan. Maksud dari pandangan pertama yaitu yang menyatakan bahwa manusia adalah organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus yang terdapat dalam lingkungan. Menurut pandangan ini, manusia dapat dimanipulasi, tingkah lakunya dapat dikontrol. Caranya adalah dengan mengontrol stimulus-stimulus yang ada dalam lingkungannya. Kemudian, pandangan yang kedua yang menganggap manusia adalah bebas untuk membuat semua kegiatan itu terbagi menjadi 2, yaitu teori kognitif dan teori conditioning. Teori kognitif itu pada hakikatnya manusia bebas untuk membuat pilihan dalam setiap situasi. Titik paut kebebasan adalah kesadaran. Pandangan ini melahirkan teori kognitif yang mempelajari manusia, tingkah laku, dan kesadaran dirinya sendiri. Sedangkan teori conditioning, menurut conditioning pelajar adalah pembentukan kebiasaan-kebiasaan dengan mengasosiasikan stimulus dengan stimulus yang lebih kuat pada waktu yang bersamaan. Teori conditioning menunjukkan bahwa tingkah laku tertentu dapat dibentuk melalui proses conditioning. Anak dapat kita jadikan takut pada kucing dan sebaliknya dapat pula kita buat menjadi sayang kepada tikus. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori-teori belajar. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan seorang individu untuk mendapatkan suatu perubahan sikap yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi individu dan lingkungan sekitarnya. Belajar juga merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori belajar itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teori deskriptif dan perspektif, yang kedua ada teori belajar kognitif, yang ketiga ada teori belajar behavioristik, yang keempat ada teori konstruktivisme, yang kelima ada teori humanistik, dan yang terakhir adalah teori sibernetik. Tetapi saya di sini akan membahas mengenai 3 teori saja dan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya di sini akan membahas terlebih dahulu mengenai teori deskriptif dan perspektif. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya adalah menjelaskan proses belajar. Sedangkan teori pembelajaran adalah perspektif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal.
Adapun teori pembelajaran perspektif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam teori-teori pembelajaran yang perspektif adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu agar mengingat isi bahan ajar yang dibaca secara lebih baik. Kemudian, teori belajar deskriptif dan perspektif ini ada para ahli yang menjelaskan pengertiannya tersendiri. Salah satunya itu menurut Brunner. Menurut ia, teori pembelajaran adalah perspektif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori pembelajaran harus memasukkan variabel metode pembelajaran. Bila tidak, maka teori itu bukanlah teori pembelajaran. Hal ini penting sebab banyak yang terjadi apa yang dianggap sebagai teori pembelajaran yang sebenarnya adalah teori belajar. Yang kedua ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan peserta didik mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, masukan dari guru berupa stimulus peserta didik yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. Yang ketiga ada teori belajar kognitif. Belajar sebagai proses hubungan stimulus, respon, reinforcement sebagai hasil penelitian yang belum dianggap memuaskan oleh para ahli sebagaimana telah banyak dijelaskan. Mereka mengatakan bahwa tingkah laku seorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi ataupun kondisi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Sehingga para kognitif sepakat bahwa tingkah laku seorang lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam situasi. Mereka memberi tekanan pada organisasi pengamatan atas stimulus di dalam lingkungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengamatan. Baiklah, di sini saya Nurul Fatma akan melanjutkan pembahasan berikutnya yang mengenai teori konstruktivisme, teori humanistik, dan teori sibernetik, serta teori belajar untuk pembelajaran. Teori konstruktivisme. Nah, konstruktivisme sosial ini sudah dikembangkan oleh Lev Semenovich Vygotsky yang menyatakan bahwa pembentukan pengetahuan dan perkembangan kognitif tersebut melalui internalisasi atau penguasaan proses sosial. Nah, teori ini merupakan teori sosiogenesis yang membahas tentang faktor primer atau kesadaran sosial dan faktor sekunder individu, serta pertumbuhan kemampuan. Teori ini melandasi munculnya pembelajaran kolaboratif atau kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kontekstual. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Pembelajaran konstruktivisme menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada pengajaran saja. Nah, teori ini selalu berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan hasilnya. Nah, teori selanjutnya adalah teori humanistik. Nah, teori ini merupakan aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an.
Nah, teori ini juga merupakan sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Humanisme ini menentang pesimisme dan keputusasaan pandangan psikoanalisis dan konsep kehidupan robot, pandangan behaviorisme. Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajaran tersebut ini sudah disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Nah, teori belajar humanistik menganggap bahwa keberhasilan belajar terjadi jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Serta teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Teori ini juga beranggapan bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya itu untuk mencapai aktualisasi diri dan pemahaman diri. Teori selanjutnya adalah teori sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik ini merupakan teori yang relatif baru. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Nah, cara belajar secara sibernetik ini terjadi jika peserta didik mengolah informasi, menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan proses belajar. Nah, pembelajaran sibernetik juga sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan. Umpan balik ini sangat penting artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Nah, umpan balik dari peserta didik memungkinkan guru untuk dapat mengetahui apakah materi ini dapat disampaikan materi yang telah disampaikan ini dapat dipahami dan apa kesulitan peserta didik dalam memahami informasi-informasi tersebut. Fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk memasukkan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan memasukkan referensial atau objek dan peristiwa. Selanjutnya adalah teori belajar untuk pembelajaran. Nah, teori pembelajaran menyampaikan hubungan antara aktivitas pembelajaran menggunakan proses psikologis pada diri siswa. Teori pembelajaran selalu menjelaskan metode pembelajaran. Bila seorang pendidik melakukan kegiatan pembelajaran didasari oleh teori yang tepat, hasil penelitian terbaru, kemudian bacaan yang memadai, pada gilirannya ia akan kaya dengan berbagai strategi dan metode pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Materi selanjutnya yaitu D. Tujuan belajar dan pembelajaran. Dalam proses belajar, pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar. Secara umum, ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Dan yang ketiga, membentuk sikap kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Adapun tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan dalam pembelajaran yang telah dirumuskan hendaknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu, sarana prasarana, dan kesiapan peserta didik. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik harus diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah diharapkan. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami berharap video tersebut bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.